Akhirnya loh aku tuh mengetahui pasangan selebriti ini kenapa bercerai. Gue penasaran loh. Gue? Iya. Nggak, udah basi, udah lama banget. Oh bukan Ortik ya? Bukan Ortik. Ortik ya? Orang ketiga. Bukan orang ketiga? Orspul. Pernikahan apa kerja kelompok sih Bu? Siapa? Lagi ngomongin siapa? Asri Welas. Dia 17 tahun kawin dan aku pikir rumah tangganya baik-baik aja. Terus kemarin gonjang-ganjing beritanya cerai. Gue tuh bertanya-tanya kenapa sih Bo? Lu cerai kenapa? Now I know. Mau gue spill nggak? Mau dong, spill dati dulu. Angkat gelas dulu, spill dati. Kebetulan aku lagi nggak puasa ya. Kamu lagi nggak puasa. Jadi nggak apa-apa dong ya. Ih, minuman kita kembar loh hari ini bertiga. Iya, kita seperti muka kita kembar. Oke, jadi ceritanya gimana tuh? Kamu kalau kangen, zaman sekarang tuh jangan dipendam sendiri lah. Kita belajar dari rumah tangganya Asri sama... Asri. Sopo jenenge? Asri Welas. Gali. Asri sama Welas. Welas sama keluarganya. Asri Welas sama Gali Ridar Harja. Dari Ganjar. Jadi mereka itu katanya memilih bercerai setelah 17 tahun. Iya, dan salah satunya itu karena poin mereka Asri merasa bahwa dia tidak mengenal suaminya. Lo kebayang nggak? 17 tahun kawin dan dia tidak mengenal baik suaminya. Nah pertanyaan aku ya sebenarnya ya, kalau dia tidak mengenal suaminya selama 17 tahun, terus waktu PDKT itu gimana? Good point. Right? Ya, pertama kali pada saat kita PDKT kan kita harus tahu dong apa pekerjaannya, apa segala macam, karakternya and everything. Chemistry itu ada, right? And then baru memutuskan untuk menikah. Pacarannya berapa lama sih? Nah, itu aku nggak tahu, tanya aja langsung sama Siapa Asri. tahu pacarannya cuma 5 menit. Itu mah kamu. Atau mungkin dia taruh kali. Nggak tahu. Iya juga bisa sih. jadi. Itu question mark, tanda tanya ya. Tapi good point dari Ola. Kok bisa lo memutuskan menikah kalau memang lo belum mengenal waktu itu calon pasangan suamimu? Yes, karena PDKT itu penting menurut aku. Semua menjalin. Gini, kalau aku ya ketemu sama cowok nih, kan beberapa nih lagi yang deketin nih. Emang. Spill deketin, spill ya kan? Boleh dong. Beberapa ya. Kata kunci beberapa ya. Beberapa ya, nggak Iya satu kan? orang ya. Memang rata-rata perempuan itu ketika udah ketok palu talak ya, auranya tuh beda loh. Auranya aura beberapa. Beberapa. Cuma satu ya. Gimana ya? Jadi maksud aku, menurut aku awal pertemuan itu chemistry itu paling penting. Iya. Ya kan? Pada saat kita itu udah tuh ngobrol, nyambung ya dong. Komunikasinya gimana? Pekerjaannya apa? Semuanya. Harus tahu ya. Ya. Tapi lu pernah main nggak ke kantor suami lu waktu masih menikah? Ya iyalah. Main? Main dong. Maaf ya. Maaf nih nanya. Punten. Waktu itu pernikahan yang terakhir usianya berapa banyak ya? Berapa lama ya Bu? Kebetulan 10-10 dua-duanya. 10. 10 tahun dia aja pernah loh, sesibuk-sibuknya dia sebagai perempuan, dia pernah loh main ke kantor suaminya. Asri Welas kawin 17 tahun, nggak pernah sekalipun main ke kantor suaminya. Masa sih? Kata Asri! Coba di-spill dulu. Dilihatnya baik gitu ya. Ya. Ternyata mencengangkan semuanya. Tapi sorry ya Jadi Mbak. aku baru tahu 17 tahun nikah, aku tuh nggak tahu apa-apa soal suamiku. 17 years? Ya, aku tuh nggak tahu apa-apa soal suamiku. Sama sekali. Tapi honestly, banyak sekali DM yang ke aku ya, untuk bilang, ini cerna aja masing-masing ya. Mbak, kapan-kapan main ke kantor Mbak biar tahu apa yang terjadi. Aku sih merasa dia juga support ini itu, tapi nggak tahu ternyata di balik itu semua ada hal-hal yang aku nggak tahu. Bertahun-tahun, baru sekarang tahunya. Ini itu satu. Surprise lagi. Ini komentar dari netizen ya. Berarti Bu Asri terlalu percaya sama suami. Harusnya curigain suami sekali-sekali dan jadi cek HP-nya. Satu lagi katanya, sebelum nikah kenalannya gimana? Kan kita sebelum nikah harusnya saling kenal. Tuh seperti yang aku tahu ya. Yang aku bilang tadi, tahu dulu latar belakang suami dan atau pasangan kita dari sikap dan perilaku terhadap kita. Aku setuju yang kedua sih, memang apa yang dikatakan Ola tuh sebenarnya make sense. Katakan ta'aruf ya, atau katakan lo bener-bener dalam waktu singkat dan harus banget katakan tuntutan dari orang tua. Lo pokoknya harus nikah. Mungkin ada tanda kutipnya kan, ada tuh orang tua, gue waktunya udah gak banyak lagi nih misalnya, ada kan yang punya cerita gitu. Tapi
paling tidak komunikasi nggak sih? Paling tidak paling simpelnya adalah komunikasinya harus cocok gitu. Iya, dan yang menurut aku Kalau selebihnya mau dijalanin ketika pernikahan, oke. Tapi kan harus tahu dulu gitu. Komunikasinya, nyambung gitu. Kalau lo nggak sampai nyambung kan gimana ya? Iya, kan chemistry awalnya, terus komunikasi, and then probably the hobinya suka traveling, suka apapun itu, suka baca, itu biasanya nyambung tuh. Penyanyi apa yang kita suka, music apa yang kita suka, itu nyambung, right? Bener nggak? Iya. Ini menyambung diskusi kita mengenai memang kita berdua nggak punya pengalaman hubungan rumah tangga, tapi dari apa yang kita dengar ya teman-teman sekalian, rumah tangga itu nggak gampang kan. Mungkin yang dimaksudkan Asri juga adalah ketika menikah selama 17 tahun itu kan kadang suka gitu ya, pas pacaran tahu kamu 1 sampai 5, begitu udah kawin baru kelihatan tuh 6, 7, 8, 9, 10-nya. Nah, iya tapi yang mungkin jadi sisaannya itu yang Asri itu nggak tahu dari suaminya. Nah, tapi yang jadi aneh nih, masa juga terjadi ya di dalam pernikahannya dia. Itu si lakinya tuh bisa pulangnya nggak jam 5, jam 6. Selalu jam 10 malam. Jauh kali kantornya, Nek. Selama 17 tahun pulang selalu jam 10 malam. Iya ya. Terus di weekend Kerja juga. Itu kan weekend kerja juga, berarti nggak pernah di rumah dong. Makanya. Oh nggak, berarti di rumah ketika tidur. Iya. Tidur udah kecapean. Numpang. Kayak kos-kosan Kayak kos-kosan ya, Beb. Itu kan makanya. Berarti Asri Welas ibu kos kali. Menurut aku ya mungkin dengan 17 tahunnya ini ya mungkin aku rasa nggak seluruh 17 tahunnya juga miserable ya. Pasti 1-2 tahun tuh dia masih ada geremet-geremetnya. Ya kan butterfly in the stomach itu masih ada dari PDKT segala macam. Lambat laut makin itu, karena gimana pun juga gini ya. Pernikahan itu sangat gampang, tapi pada saat mempertahankannya itu susah. Bagaimana memberikan percikan-percikan apalagi terhadap suami yang sudah ibaratnya rutinitasnya suami berangkat kerja begini, nyiapin makanan, pulang ini segala macam. And then saya sebagai istri ya atau enggak para istri, kita harus membuat bagaimana suami itu selalu membuat bertahan gitu. Aku di sini nggak ngebela siapa-siapa ya. Maksudnya aku juga sangat menyayangkan, berusaha netral karena menurut aku aku juga sangat sedih dengan apa yang terjadi dengan dia. Tapi maksud aku juga mungkin sang suami punya alasannya tersendiri yang kita nggak tahu. That's why tugasnya kalian untuk interview sang suami ya. Kita punya satu video yang akan kita spill ke pemirsa Setia Insert yang membahas rupanya saking cueknya kedua pasang suami istri ini ya. Asrinya nggak pernah tahu kenapa suaminya kerja di kantor sampai malam. Suaminya juga nggak pernah nongol di premier istrinya, katanya Asri kerja apa, punya film apa. Suaminya juga kayak nggak peduli aja gitu. Ada alasannya nih. Kita spill videonya boleh ya? Boleh banget. Suamimu melakukan hal-hal yang di luar nalarmu nggak? Puji Tuhan sampai sekarang setahu aku sih enggak. Bagus. Nah itu namanya kan sama equal. Ya kan? Ya kalau ditanya pulangnya kenapa malam, sibuk. Sampai 17 tahun aku menikah gak pernah datang premier gue. Masa? Iya, baru datang setelah 4-5 tahun hal itu terjadi. Wow. Iya, jadi satu gak bangga sama gue. Dengan segala achievement pencapaian lu kan pontang-panting banget juga sama kayak gue ya. Mungkin gak bangga, gak tahu juga karena gak pernah datang. Karena di waktu kerjanya katanya sibuk. Gak pernah pulang jam 5 atau jam 6 sore. Pulangnya jam 10-11. Kadang-kadang Sabtu masuk. Minggu kadang-kadang keluar kota. Gue juga bingung. Ya kalau misalnya sampai 17 tahun kita tidak mengenal pasangan kita itu seperti apa. Dan itu salah satunya adalah komunikasi. Tunggu, berarti yang diartikan di sini, aku sih setuju sih. Maksudnya kita tidak bisa melihat. Yang mana nih? Setuju katanya Ola Ramlan yang tadi mengatakan bahwa bisa jadi di dalam pernikahan itu kita tidak bisa juga, dia punya alasan tersendiri. Mungkin dia terjebak di dalam satu ruang yang dia tidak bisa banyak berkomunikasi karena tidak ada keterbukaan, maksudnya tidak dibuka pintu itu. Mungkin pada akhirnya dia merasa lebih enak untuk di luar dan bersama dengan pekerjaannya dan teman-temannya.
Bisa jadi. Bisa Ya, jadi. harus Iya jujur kan? aja ya. Bisa jadi juga begitu kan. Pertanyaan aku gini, ada nggak lo waktu di usia pernikahan lo awal-awal, fakta yang lo menyadari, kok ternyata beda ya begitu kawin gitu? Enggak. Nah itu dia. Nggak ada? Sama persis? Same. Jadi gini, aku Soalnya kayak siapa anaknya istrinya Atta? Aurel. 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 Heeh. Waktu dia kawin usia berapa bulan gitu ya, dia bilang 2 bulan, Bo, usia pernikahan 2 bulan. Dia mengaku dia sempat kepikiran tuh pengen udahan aja pernikahan ini karena ternyata suaminya tidak sesuai dengan apa yang dia kenal. Ekspektasi. Ekspektasi dan dia kenal waktu PDKT. Nah. Sebelum dibahas kita spill dulu videonya ya, baru kita bahas nih. Awal-awal aku nikah tuh aku sempet kayaknya gue nggak bisa deh sama lo gitu. Awal nikah? Iya, udah nikah baru 2 bulan. Terus aku kaget, terus aku kayak nggak bisa. Kayak gue nggak bisa nikah sama lo deh. Kayak mendingan lu balikin gue ke rumah orang tua gue aja. Gue nggak bisa, nggak mungkin gitu. Terus Kata dia apa? terus kayak, nah sedangkan Atta tuh tipikal yang bukan cowok yang bukan tipikal cowok yang suka nge-begging kayak gitu. Oh, ya Enggak. udah. Oh ya udah, oke. Gitu. Terus makanya langsung kayak, hah gila nih orang. Kaget dong. Terus segala macam. Ternyata setelah beberapa waktu ini, maksudnya berjalannya waktu, aku udah tahu nih caranya dia adalah ketika dia lagi punya sesuatu yang maksudnya gini, jangan dipotong, jangan dimarahin, jangan langsung kita kayak nggak bisa gitu. Kalau kita gitu dia makin keras lagi. Nah, makanya dari sinilah Aurel juga belajar bahwa orang yang menikah bahkan udah sampai 50 tahun di pernikahan itu belum tentu juga loh tahu tuh ya sifat pasangannya seperti apa. Makanya menurut aku ya dengan 2 kali gagal pernikahan ini, aku tuh kalau deket sama orang kenapa amat sangat susah? Karena aku pengen gini, kita tidak akan pernah bisa merubah seorang pasangan kita kalau pasangannya sendirinya tidak mau merubah dirinya. Dan dia tidak akan mungkin bisa merubah aku. Aku bisa berubah kalau aku mau dan dia ingin aku berubah, karena kebetulan kan aku juga nurut ya sama pasangan. Jadi itu semuanya dari kita sendiri gitu loh. Dan apa ya, pada saat kita berhubungan itu kita harus tampil apa adanya. Apa adanya, jangan ada yang ditutupin pada saat Good point. Pada saat kita menikah, so you already know pasangan kita. Good point. Gue suka apa yang dikemukakan Ola. Ketika lu pendekatan, ketika lu sudah menikah, tampillah apa adanya. Kan kadang kita suka sugar coating ya, pengen kelihatan imut, pengen kelihatan manis. Enggak bisa kayak gitu. Akhirnya ditampilkan yang baik-baik aja. Iya, sehingga ketika lo menampilkan mungkin lo yang apa adanya, pasangan lo gini, kok beda ya? Kita punya satu video yang akan kita spill. Seperti apa perjalanan panjang untuk mengetahui pasangan lo tuh sebenarnya sifatnya kayak apa sih? Tapi kan kenapa memutuskan menikah? Padahal kan udah tahu sama-sama keras. Nah waktu pacaran itu nggak gitu Kak. Jadi baru kelihatan bener-bener pas nikah. Yes, 2 bulan nikah tuh kayak kelihatan asik. Oh my god, kayak agak shock banget ya. Jadi nggak menentukan pacaran lama juga sebenarnya Nggak nggak bener-bener. menentukan. Pas nikah tuh Justru- kadang-kadang kayak oh udah sealed nih ini ya. Jadi ya saatnya. Tapi kita nikah pun juga nggak bisa tahu 100% loh. Iya juga sih. Sampai seiring waktu. Netizen pun berkomentar, benar aslinya manusia itu setelah menikah. Betul. Meskipun udah lama bersama, kita nggak pernah tahu sifat aslinya. Karena manusia itu berubah-berubah dan susah ditebak. Gue suka ya, apa yang tadi dari ceritanya Ola ya. Gue mengambil kesimpulan gini kali ya Ren ya. Kalau kita bilang, kok ternyata aku tidak mengenal pasangan hidup aku sama sekali, ini udah puluhan tahun. Mungkin memang dari awal kita nggak akan pernah bisa mengenal orang 100%. Justru mungkin kita bisa ngeliatnya gini, justru ketika kalian memutuskan untuk menikah, that's the beauty of the journey together. Dimana tiap hari lo akan berjanji bersama-sama untuk memulai hari, untuk saling mengenali. Kalau kita tahu bahwa ada sesuatu dari diri lo yang gue nggak kenal, kan justru menarik ya sebenarnya. Benar, that's the art of marriage. Yes. You know, Yes. aduh. Nah, tapi juga ya ada yang berbeda dengan pendapatnya dari Celine Evangelista. Aduh. Ya, Celine ini juga menurut dia ya, nggak mungkin ada permasalahan rumah tangga ya yang datang karena ketidakcocokan pasangannya. Ya, karena seharusnya dari awal menikah lu tuh udah harus tahu pasangan lo tuh seperti apa. Ya, di spill dulu videonya baru abis itu kita bahas bareng ya. Ya.
70% perceraian itu terjadi karena masalah ekonomi, 20% terjadi karena perselingkuhan, dan 10% karena ketidakcocokan. Kenapa tidak cocok itu 10% doang? Ya karena kan nggak mungkin lu sudah menjalani, hampir tidak mungkin karena lu sudah menjalani hubungan terus lu nggak cocok gitu, udah nikah baru nggak cocok gitu kan, kayaknya agak sulit ya. 20% itu selingkuh karena biasanya yang selingkuh adalah laki-laki. Kita nggak tahu kalau sekarang perempuan lebih banyak selingkuh ya. Sudah terbagi cukup menggegerkan. Nggak tahu ya. Kalau misalnya biasanya yang selingkuh adalah laki-laki gitu, dan perempuan itu kan berpikir pakai hati, kalau laki-laki pakai logika. Jadi kalau perempuan diselingkuhin biasanya memaafkan gitu kan. Dan 70% karena ekonomi. Ya karena satu sosial, karena ya apapun yang terjadi masalah ekonomi emang paling susah sih. Menurut gue hebat sih temen lu Selin itu mau ngomong begitu. Iya. Dia berani banget bilang, lo gak kenal pasangan lo tuh cuma 10%. Nggak mungkin, iya. Si 70%-nya itu sih. adalah ekonomi. Hebat loh dia berani bilang begitu, dan I bet dia bilang begitu kan juga pengalamannya dia ya. Of course. Dan Iya. kalau data ya teman-teman mungkin nonton insert bisa sambil di search tuh. Kenapa pandemi kemarin angka perceraian meningkat? Karena kan sebetulnya masalah ekonomi memang Iya, betul. memang menjadi isu Tinggi. di banyak rumah tangga. Betul, gitu. betul. Jadi ada benernya juga tuh apa yang dibilang sama Selin. Ya mungkin, ya memang 70% karena finansial itu Iya. ada. Gue punya pertanyaan buat lo. Pernah nggak lo? Lo tuh yang mana nih? Kamu. Sama dia mau bosan. Iya. Gue nanya sama lo aja dulu. Yes, Kamu pernah nggak tapi ketemu laki-laki yang financially unstable? Aku yakin maksudnya rezeki akan ada aja kok gitu. Gitu. Jadi nggak ada masalah buat aku. Gitu. Tapi kalau misalnya udah ganteng, terus kemudian secara finansial juga bagus, ya udah itu hoki aja, itu bonus gitu.